Terus waktu kayak di Ruqyah acara Jawa ya Ruqyah itu Bu Sundari ibunya istrinya Pak Lurah. Itu di Ruqyah acara Jawa itu dia keluar mutahnya tanah. Makamnya itu ada penanda Watu Cepetnya dan orang-orang itu diwanti-wanti nggak boleh ke situ memang ke makamnya itu. Orang-orang desa ini, ya makam Sumirah itu. Itu solusinya katanya dulu cuma 2 harus dukun yang lawannya atau mundur dari pencalonan kalau mau selamat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Nah Om, kali ini kita... Ini santai beneran nggak? Santai beneran. Santai ya? Santai. Tempatnya juga santai. Video obrolan ini juga harus santai. Cuma ini cerita yang kita dapatkan dari narasumber itu tentang suatu perebutan kekuasaan Om. Jadi ini lokasinya kita sebutnya di Jawa ya. Jadi teman-teman mungkin sering dengar cerita tentang perang antar desa untuk memperebutkan siapa sih nih kepala desanya. Ini terjadi sekitar tahun 80-an. Nah, sebelumnya kita kenalkan dulu narasumber kita ada Mas Agil. Selamat datang Mas Agil. Selamat datang. Kami. Nih Mas Agil adalah seorang tokoh. Mas Agil itu penulis. Mas Agil itu penulis besar juga di Karya Karsa, penulis besar juga di Twitter. Ya Mas Agil ya? Ya belum besar banget. Amin. Besar. Nah, Mas Agil ini sering banget nulis cerita horor di Twitter. Nah, kali ini kita dapat cerita yang spesial banget nih kayaknya nih. Kenapa nih cerita ini spesial banget nih, Mas Agil? Karena saya ini satu cerita yang gimana ya, saya mendapat satu narasumber itu cukup mendetail ceritanya, itu cukup mendetail. Kebetulan dia juga terlibat langsung. Saya minta izin tapi maunya dia nggak boleh ada dalam cerita itu. Nah ini sebenarnya narasumber itu ada di salah satu tokoh itu saya sebut aja ada Kadus, itu anaknya Kadusnya itu. Ya cukup menjadi saksi hidup ya. Sekarang orangnya juga masih hidup alhamdulillah. Dan umurnya itu ya sebaya bapaknya udah meninggal 60-an ya. Itu cukup mengerikan ya. Jadi emang Mas Agil ini dapat cerita ini gak jauh mungkin dari rumah ya? Iya gak jauh dari rumah ya. Dan Mas Agil penasaran mungkin sama cerita ini dan dari semua tulisan yang ditulis Mas Agil di X maupun di Karya Karsa ini menjadi salah satu cerita yang paling hot ya? Iya paling hot. Penulisannya juga sulit, ini saya dapat tahun 2018 cerita ini, tapi baru bisa ke pos itu tahun 2023 kemarin. Wah, lama ya? Lama. Soalnya ada beberapa part yang sehari sebelum pemilihan itu ada kursi itu biasanya kan suka agak ada yang nunggu kursi itu mau. Nah itu part yang itu kehapus sampai 3 kali saya ngulang itu part itu. 3 kali? Waktu mau upload gitu Mas? Ya mau kehapus tuh di laptop tuh kehapus. Oh tulisannya ya? Terus agak males kan, terus akhirnya saya terusin soalnya udah nanggung kan, terusin malah ternyata ya lumayan bagus, lumayan menarik. Jadi memang kisah nyata sih berarti ini ya? Iya. Termasuk kisah nyata ya? Menurut narasumber itu adalah kisah nyata. Menurut narasumbernya kisah nyata. Nah judulnya apa ini? Judulnya Lemah Kuburan. Boleh kali sedikit diceritain bagaimana sih cerita Lemah Kuburan itu? Ya, jadi ada seorang lurah ini udah berkuasa selama 30 tahun. Dia tuh sebenarnya di akhir periodenya udah mau pensiun lah, dia nggak mau lagi, udah capek. Tapi tiba-tiba dia disuruh oleh para kadus-kadusnya untuk maju lagi karena ada satu calon kandidat yang sangat kuat yang kalau jadi itu katanya berakibat buruk bagi desa. Soalnya kandidat ini adalah bandar judi, tapi memang kaya itu.
Sedangkan bandar judi itu sebelum nyalon dia udah konfirmasi sama Pak Wiroatmojo, saya samarkan ya. Sudah konfirmasi, Pak jenengan nggak maju lagi kan? Enggak ini. Terus dia akan maju akhirnya. Tapi ternyata belakangan ini malah maju. Terus ini akan marah ini. Juragan Wirjo saya samarkan ini yang bandar judi itu. Nah itu akhirnya itu pemantik peperangannya itu seperti itu. Ya pertama-tama ya cuma itu. Kayak ada rumah-rumah tanah di depan rumah. Rumahnya Pak petahana ini. Incumbent ini ya. Terus kardus-kardusnya juga diteror dengan serupa. Ada satu kardus yang diteror cukup cukup mengerikan menurut saya. Jadi dia pagi-pagi nemuin kayu nisan, tulisan namanya dia. Jadi kayak terornya itu menurut saya psikologis kalau itu. Iya. Sampai agak stres kayaknya orangnya. Itu di teror itu ada kayu nisan itu bertulisan nama itu kardus itu. Jadi terus anaknya kardus itu yang diteror pakai kayu nisan itu terlibat perkelahian dengan kubu sana. Nah, itu yang memantik akhirnya ada tawur itu, terus ada yang meninggal satu, terus ada yang dipenjara satu. Itu seperti itu. Jadi memang kayak semacam awalnya belum kelihatan nih si hal-hal mistisnya ini. Iya. Jadi gara-gara tawuran bingung kan, sampai ada urusan kepolisian juga. Iya. Makanya mungkin akhirnya mengambil jalur bawah tanah. Iya. Gitu. Nah itu seperti apa itu pada akhirnya tuh? Pada akhirnya malah kalau menurut saya kedua kubu itu sama aja. Akhirnya kubu yang Lurah Pawiro Mbak Dukun, yang sana udah Mbak Dukun. Akhirnya perang dukun kalau menurut saya akhirnya. Nah gimana itu perang itu Mas Agil? Akhirnya ya yang menang emang incumbent ini akhirnya menang lagi. Tapi ya melibatkan banyak konflik ya. Sebenarnya akhirnya kekuasaannya seperti kurang sehat menurut saya. Jadi memang ini Om ya, maksudnya udah lumrah nggak sih Om kayaknya Om kalau ada pemilihan seperti itu terus ada perang gaib. Kayaknya dulu Om Hao juga pernah deh penelusuran ke desa sama Pak Toro ya? Siapa? Ya. Ada perang-perang kayak gitu Om? Perang. Yang waktu itu di daerah Rembang, Lasem, tempat Pak Toro. Ada sih, kita nyari pulung ya waktu itu ya untuk menjadi kepala daerah. Tapi dalam pengalaman saya sendiri ya, saya sebelum di KTJ dulu, saya sempat membantu orang yang serupa nasibnya. Tapi itu pemilihan kepala dusun. Kepala dusun. Lebih bawah lagi. Iya loh Mas, dusun. Itu bahkan RT ada loh Mas, jangan salah. RT juga seperti itu? Iya, saya pernah nemui dusun itu di daerahnya itu di Gunung Kidul saya sebut waktu itu. Itu 3 orang yang jadi ini yang perempuan, yang jadi budukuh ya. Iya budukuh. Itu sama Mas, perang-perang gitu dan ada kilatan cahaya. Tapi waktu itu budukunya udah parah pas waktu saya ke sana. Ini sedikit cerita ya, bahwa mengalami seperti kanker payudara. Gitu. Jadi ketika saya lihat tuh yang payudaranya itu udah pecah. Sudah ke medis. Gitu. Jadi kalau pemilihan itu kan biasanya menggunakan nama-nama palawija. Iya. Jadi ada telo, jagung, padi gitu. Nah, itu ngomong gitu Mas, jagung gini, padi gini gitu. Jadi malam sebelum coblosan itu justru malah kayak perang bintang itu di atas. Perang bintang tuh kayak ada yang bintang jatuh itu Om ya? Saya sebutnya All Star, perang bintang tapi bintang gaib. Gitu. Bahkan ini yang skala kecil ya Mas ya. Bahkan kemarin juga waktu pilkada kemarin tuh juga banyak yang mengalami kejadian kayak gini Mas. Gitu. Selain rebutan ini ya, wahyu atau pulung itu, juga mereka bagaimana caranya untuk menjatuhkan lawan dengan cara itu, termasuk juga bisa dilakukan dengan cara menghipnotis untuk memperoleh suara. Selain suaranya itu bisa dimanipulasi, itu bisa juga gitu. Di dalam kotak itu ada sinyal, itu juga bisa. Tapi terkadang juga bisa Mas, menghipnotis orang untuk datang. Akhirnya nyoblos ya, makanya kok udah harusnya dipinginnya telo itu apik gitu ya, tapi kok dia pikirannya aku pengen nyoblos jagung gitu.
Bisa. Hipnotis gitu Hipnotis ya. bisa. Kayak Jadi, digendam gitu Om, digendam ya. ya. Jadi nanti dalam kasusnya Mas Agil ini coba kita breakdown ini permasalahan di mana dan apakah ada masalah-masalah yang lain. Ini kan inti ya, apakah di kelilingnya itu ada gitu. Nah itu gimana tuh Mas Agil? Itu. Banyak kalau masalahnya akhirnya jadi domino kan. Kalau kata narasumbernya itu dengan ditaburi itu tanah kuburan, tanahnya itu bau minyak mayat itu tanahnya katanya. Minyak serimpi. Iya, kayak minyak serimpi. Iya. Itu rumah itu jadi kayak angker gitu kayaknya. Terus ada yang ngetuk-ngetuk, ada yang nyanyi-nyanyi gitu katanya kayak gitu. Terus akhirnya kan yang seisi rumah nggak nyaman. Kalau ada anak kecil juga sakit gitu kan. Terus sampai yang pemantiknya lagi itu adalah salah satu kardus yang anaknya masih balita waktu itu. Itu ada kiriman itu, terus melihat penampakan anaknya pagi-pagi udah lebam-lebam itu kayak pukulin ya? Itu anakmu 7 bulan kayak dipukulin itu. Terus bapaknya ngamuk, akhirnya malah blunder dia ngamuk di rumahnya Juragan Wiryo itu yang lawannya itu. Penjudi itu ya? Ya, tapi kan nggak bisa dibuktikan kalau seperti itu. Akhirnya ya kasus ke polisi lagi seperti itu. Itu pelik sebenarnya. Gimana? Ya kalau halus harusnya dilawannya pakai halus mungkin. Ya. Nah itu ada nggak cara yang dilakukan? Akhirnya ada yang pihak Lurah Pawira itu pakai orang pinter. Dan uniknya itu orang pinternya yang pihak Lurah Pawira sama yang Juragan Wiryo itu satu desa. Tunggal anu ya Mas, tunggal tanah, tunggal air Iya, ya. satu desa, tapi cuma beda karakter ya, karakternya. Akhirnya yang perang itu 2 orang itu dukun itu akhirnya. Orang pintar sama dukunnya si ini. Iya, dukunnya lawan sama dukunnya sini itu Iya. satu desa. Lucu itu. Tapi akhirnya yang menang ini yang incumbent ini. Jadi memang ini ya, apa Om? Kayak emang sekitaran desa aja gitu akhirnya perang-perang seperti itu ya. Itu Iya. kenapa waktu itu nggak nyari dari tempat lain Mas, yang di luar gitu? Itu secara kebetulan. Jadi Lurah Juragan Wiryo itu udah nyerang duluan. Ini kan kebingungan nggak tahu paku. Minta Arjun tolong gitu kebetulan kali ya? pembantunya itu punya saudara orang pinter. Desa itu juga. Ternyata desa itu juga. Tim yang tunggal lemah ya Mas. Iya. Itu solusinya katanya dulu cuma 2 harus Ya. dukun yang lawannya Ya. atau mundur dari pencalonan kalau mau selamat itu. Tapi yang satu kan berdarah, yang satu enggak ya? Iya. Ya akhirnya iya Iya, dua-dua ini ya. sama-sama berdarah. Ngeri ya ternyata Om. Iya maksudnya saya nggak kepikiran kalau itu satu tanah itu. Satu desa itu kan perang Itu saudara itu namanya. dukunnya yang pihak incumbent itu sempat mau mundur tahu Siapa lawannya? ya tahu lawannya kok satu desa dia Iya, kan. iya. Nggak enak mungkin ya. Iya, iya. Tapi akhirnya dia maju soalnya udah genting itu. Iya. Ada nggak sih kayak maksudnya selain tadi anak kecil yang lebam-lebam itu, ada nggak maksudnya gangguan-gangguan lain yang sampai emang bikin sampai marah banget? Iya kayak itu anak bungsunya Pak Lurah itu incumbent itu kesurupan. Itu ada kesurupan keluar suara-suara nggak? Iya, suara-suara Ditanyain gitu? ditanya ya. Tapi kalau setiap ditanya dia siapa yang menyuruh kamu tapi nggak pernah ngaku dia. Oh. Dia cuma ngaku namanya Sumirah dari Dari itu yang di dalamnya ya? ya, Iya. dari kuburan. Saya itu di sini suruh mampir, suruh netap di sini kok nggak boleh. Berarti kan memang disuruh ke situ dia. Iya seperti itu. Ada yang nyuruh lah ya Iya. untuk Terus waktu kayak di Ruqyah acara Jawa ya Ruqyah Iya. itu Bu Sundari ibunya istrinya Pak Lurah itu di Ruqyah acara Jawa itu dia keluar muntahnya tanah. muntah tanah. Iya tanah yang Kayak dimuntahin. anu lumpur itu atau Iya, tanah kayak- yang masih kopi kayak kopi? Ya kayak bergelombang-gelombang gitu. Oh. Bergelembung-gelembung, gumpalan-gumpalan. Iya iya. Mempel-mempel itu. Mas. Iya, merempel-merempel. Muntah tanah. Iya, katanya itu udah masuk itu. Katanya sih. Tanah kuburannya. Iya, di tanah dalam. kuburan. Iya, begitu Mas memang. Jadi kayak apa ya itu rebutan ini itu mau jatuhnya Wahyu itu kemana, Pulung itu atau Wahyu. Tapi katanya juga Pulung yang akan jatuh ke orang yang menjadi menjabat itu bisa diambil.
Tapi seharusnya orang yang kejatuhan alami ini bisa memimpin 5 tahun. Ketika diambil ke orang lain yang seharusnya dia nggak dapat wulungnya itu nggak sampai 5 tahun. Biasanya hanya 2 tahun, 3 tahun bisa ada masalah. Entah tersandung kasus KKN, skandal perselingkuhan ya, meninggal, sakit, bangkrut, dan macam-macam itu akan terjadi. Gitu. Jadi ada efek sampingnya loh ya. Iya, jadi kayak rebutan gitu. Dan tadi seperti ceritakan Mas Agil bahwa kursi itu dijaga memang kalau malam biar nggak disebeh kalau orang Jawa. Iya. Itu. Katanya. Itu. Jadi banyak ini ya, maksudnya seperti kayak ritual-ritual juga gitu yang terjadi di situ. Iya, ya? iya. Nah, Mas Agil, terus kan sebelum sakit nih Bu Lurah nih ya, ini kan banyak kejadian-kejadian aneh nih. Iya. Ada hal lain nggak yang terjadi? Bu Lurah itu sama Pak Lurah itu pertama tahu ada ceceran tanah itu sudah di saat itu juga Bu Lurah mulai sakit itu. Hari pertama itu. Mulai sakit akhirnya dibawa ke Mbah Untung ya, kalau dicerita namanya. Mbah Untung itu orang pintarnya itu terus di Ruqyah Cara Jawa itu keluar gumpalan tanah itu. Yang tadi itu ya Mas yang tanahnya kayak itu ya Mas apa? Iya, Bulat-bulat itu. bulat-bulat itu. Berarti bisa disimpulkan sebenarnya ini kayak santet lemah kuburan Mas atau santet tanah kuburan. Medianya tanah. Bisa sampai separah itu ya Mas? Iya. Maksudnya kan biasanya kalau yang mungkin teman-teman tahu kan santet tanah kuburan tuh cuman ada tanah kuburan disebar di Sebar, tempat, iya, mungkin seperti gitu itu. ya. Itu kan simboliknya. Tanah yang disebar itu kan hanya simbolik atau ya media. Tapi isinya yang di dalam itu Mas. Sudah terlanjur mampir ya. Iya benar. Jadi sudah mampir nanti nyaman cinta nggak mau pergi dia di situ. Entitasnya bisa. Karena ditugaskan dengan media tanah itu. Kalau kita ketahui kan santet ada 3 media, yaitu udara, tanah, dan juga air. Air itu kita ketahui lewat makanan dan minuman. Iya. Tanah jelas kelihatan yang disebar. Iya. Atau menggunakan media garam atau lain pasir atau macam-macam itu. Yang terakhir adalah udara, bisa lewat asap rokok atau lewat banaspati yang sering kita kenal gitu. Karena setiap hari kita nggak akan bisa lepas dari 3 unsur utama ini. Gitu. Nah, ini kan masih dalam waktu pemilihan ya berarti ya. Sebelum pemilihan ya, sebelum pemilihan. Nah, tadi yang udah kita dengerin tuh ada beberapa kasus ya teman-teman, kayak misalkan Bu Lurah muntah itu setelah diruqyah. Iya. Terus lebam-lebam si anaknya itu kan. Iya. Terus juga ada lagi nggak maksudnya yang bikin wah ini ngeri banget gitu kayak kesurupan atau seperti apa gitu? Kalau kesurupan itu ya itu anaknya Bu Lurah. Kan 2 minggu sebelum pemilihan kayaknya dia pulang. Terus gimana ceritanya tahu-tahu kesurupan itu. Kesurupan itu mengaku kemasukan Sumirah itu. Sumirah lagi. Ya, Sumirah itu ngaku ya ditanya-tanya aku Sumirah. Aku ki dikon mampir, dikon manggon kene kok ora oleh. Aku wis dikon mampir. Aku wis dimahar. Saya sudah dibayar nih suruh tempat di sini. Saya sudah terlanjur nyaman ini seperti Iya itu. kan Mas. Iya. Jadi bisa ya Om, maksudnya kita menyuruh entitas yang ada di suatu tempat gitu untuk pindah dan tinggal di situ ya. Iya, sangat bisa sekali ya. Di mahar itu kita sudah dibayar atau sudah digaji ya, ditugaskan untuk di situ. Nah, mampir di sini sebenarnya nggak mampir terus numpang nimbrung atau nggak mampir yang dimaksud itu adalah ditugaskan untuk mengacau. Bahkan pertama Di situ. dia melihatkan diri kepada Pak Lurah itu, Sumirah itu ngomong gini, sentongnya aku ning di kamar saya di mana, sebelah mana gitu. Dia ngomong gitu. Udah kayak di ini ya Mas ya? Di rumah hotel, sendiri. Ya, di hotel rumah sendiri ya. Iya mungkin. Kayak udah terkesan keluarga baru untuk di situ gitu. Jadi mahar ini berarti udah ada ini perjanjian. Iya udah ada perjanjian. Iya. Nah kemungkinan besar yang melakukan perjanjian itu dukun dari si Si Juragan Wiryo itu. Juragan Wiryo itu. Ini Sumirah kalau boleh tahu entitasnya apa Mas? Pocong atau apa? Gitu. Kalau menurut Didengar. narasumber saya itu ya belum pernah lihat langsung Iya. Sumirah. Dia Dari informasi katanya ya, versi informasi itu narasumbernya. bayangan putih bercahaya ya terjadi distorsi lah, informasi udah lama kan. Wanita, kalau kebanyakan dia ngomongnya wanita berbaju putih, terus wajahnya apa? Rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Payudaranya besar. Gitu. Itu nggak nyebutin. Oh. Ya kayak
kayak mungkin kayak kuntilanak ya. Mungkin sejenis ya. Sejenis mungkin. Bisa sekuat itu Om? Gini, maaf, kalau saya dari awal sebenarnya menerjemahkan entitas ini Sumira itu, saya masih ragu ya, apakah ini antara apa 3 gabungan itu antara dia pocong, apakah dia kuntilanak atau wewe gombel, atau kunti gombel. Mas. Kalau Di pocong kuntilanak. mungkin bisa jadi. Iya. Karena pertama yang datang itu wujudnya pocong. Yang dilihat Pak Lurah sama orang-orang Iya. di ruang tengah itu wujudnya pocong, tapi pocongnya itu bersimpuh gitu, gini. Agak kayak guling gini gitu. Ya, Iya. kayak mau ngesot gitu. Iya. Nah, mungkin itu yang ngesot dari Sumira saya nggak tahu. Iya, berarti begini sebenarnya. Kalau dicerita seperti itu saya. Sebenarnya gini, Sumira itu gadis desa yang dia terus meninggalnya nggak wajar. Iya. itu Mas. Nah, di belakangnya dia ada entitas jahat yang menyerupai wewe gombel. Jadi itu kayak gabungan pocong gombel itu malah sekarang. Pocong gombel. Iya, jadi wewe gombel. Jadi gitu loh Mas. Kan kalau maaf kata ya nggak ngeremehin ya. Ini aku ngelihat makanya bingung tadi. Pocong itu kan kalau nyuwun sewu kalau dibuka sama pocongnya kan bentuknya kayak kain lembaran. Iya. Nah, Terus itu kayak mungkin dibawa ke tukang jahit gitu loh, kayak dijahitin buat baju dia gaun. Oh, iya. Maaf ya Mas, ini logikanya gampangannya. Iya gampangannya. Jadi pocong gombel itu gabung Mas, yang saya lihat. Jadi pakainya pakai kafan, bentuknya cewek, rambutnya panjang tapi nggak kuntilanak, tapi maaf ininya gitu. payudaranya Tapi Om. ini Iya. tepat loh Mas. Jadi Penggambaran dalam nih. tulisan itu saya menjelaskan ada salah satu tokoh yang menjelaskan sedikit tentang sejarah Sumira itu. Iya. Dulunya memang gundik Belanda. Iya, itu kuno soalnya. Itu gundik Belanda istri tidak sah dari Iya. Demang Belanda. Ani Terus, itu Mas. Tuh. terus Ceritanya. akhirnya anaknya meninggal, akhirnya dia setelah membunuh anaknya apa gimana? Iya, gitu. Penjelasan seperti itu. Iya, emang bunuh. Dari tadi kan kita belum tahu nih, narasumber aja nggak tahu kan bentuknya seperti apa aja Iya. game-gamenya. Tapi yang kita tahu itu Sumira-Sumira ini, Iya. SMR ya. ya kan? Sumira-Sumira ini tadi Om udah menjelaskan, SMR di Sumira. Nah, terus ada teror apa lagi nih yang dilakukan Sumira selama mungkin dari sebelum pemilihan sampai pemilihan? Kalau teror ya berupa itu kayak rumah jadi angker. Jadi ada Sumira itu kayak apa ya, berpura-pura menjadi orang lain. Ada itu, ada plotnya itu. Memblo ya. Jadi ada salah satu ini Pak Cari, akhirnya kan Pak Lurah ini sebelum pemilihan kan jabatannya purna dulu. Kan digantikan dengan Pak Cari, Sekdes biasanya. iya. Nah itu Pak Sekdes itu akhirnya masuk ke lingkaran dan akhirnya malah menjadi keseret, menjadi korban. Nah, dia di rumah sendiri, dia tahu istri sama anaknya lagi di rumah orang tuanya lagi ada acara, tahu-tahu di rumahnya itu ada istrinya. Menyamar ya. Ya nyamar. Si Sumira itu istrinya Iya. ternyata. Iya. Terus pagi-pagi dia nemuin itu ceceran tanah lagi di depan rumahnya. Jadi ceceran tanah itu selalu kontinu setiap hari. Kan dibersihkan, pasti dibersihkan. Bersihkan, nanti besoknya ada lagi sampai diintai. Akhirnya Pak Lurah itu sampai mengintai dan melihat namanya itu Kismo, itu preman yang nah, itu melihat Kismo nyebar-nyebar tanah di depan rumahnya. Tapi dia pas mau mergokin takut soalnya dia bawa pedang Kismo itu, bawa pedang panjang gitu. Oke. Jadi emang kontinu setiap hari. Aku dapat ininya sih Mas, kronologi ceritanya lampau sih. Sebelum ini kan tahun 80-an ya Mas. Yang itu terjadi tahun 40-an sih menurut saya ya. Kisahnya gitu. Jadi ini digambarkan Sumira bener ya, atau Gundik ya, atau sekarang mungkin Ani-Ani ya, piaraan Belanda gitu Iya. ya. Yang itu tadi bener sih Mas, dia membunuh anaknya kayak baby blues kali ya kalau sekarang ya. Iya mungkin. Oh gitu, karena cowoknya nggak tanggung jawab dalam artian itu kan suami orang kan. Terus dia nyekik si bayi itu, terus akhirnya dia bunuh. Nah si Sumira ini memang ketika hidup itu dia sangat genit dan gentil sama cowok sebenarnya. Dia punya perewangan sebenarnya Mas, jadi ini bukan wanita biasa.
Berarti dia mungkin punya susuk, Susuk. ya, Om ya. Ya. Ya, mungkin saya bilang itu susuk ini yang menyerupai wewe gombel. Saya bilang menyerupai, bukan wewe gombel yang kita kenal Suka ini. nyulik orang gitu ya. Termasuk maaf kata, jadi di kedua payudaranya juga pakai susuk. Gitu. Nah ini ketika meninggal, makam ini berkata sempat dijaga selama 40 hari 40 malam. Karena banyak sekali orang yang ingin mengambil kain kafan, termasuk tanah. Jadi kayak jadi tanah keramat, Mas, makam itu. Iya. Jadi makamnya itu kalau menurut saya ada kutipan di dalam cerita itu, makamnya itu ada penanda watu cepetnya dan orang-orang itu diwanti-wanti nggak boleh ke situ memang, ke makamnya itu. Makam Orang-orang Sumirah. desa ini, ya makam Sumirah itu. Nah di suatu cerita saya melihat memang saya mendapatkan namanya mbak siapa tapi saya nggak boleh sebutkan itu, yang dia berritual di situ ya, berritual untuk memanggil si Sumira ini. Ini kejadiannya terus di watu ceper atau apa itu kayak keluar cahaya putih, keluar gitu Mas, jadi gitu entitasnya itu keluar. Nah siapa yang bisa membayar atau memahari itu nanti dia nurut mau ditaruh di mana saja. Nah mahar yang dimaksud di sini adalah pernikahan gaib antara si paranormal ini dengan makhluk ini. Nah orang yang mati dengan kondisi ini kan menyimpan suatu dendam Iya, benar. yang dia bisa dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dendam, iri dan dengki. Nah dia senang sekali ketika memang dibuang ya, atau di tanah itu sebenarnya hanya media yang ketika itu disaurkan atau dibuang itu menandakan bahwa tanahku ki nek ning kono, misalkan tanahku ada di tanah, Iya, aku di- yo ki bagian rumahku. Aku di kiri gini-gini. Iya, begitu. Gitu. Jadi entitas ini nanti akan masuk, tetapi dia sudah janji ya privacy gitu. Nek kamu ketangkap atau ditanyain kamu nggak usah bilang ini anaknya Ini sopo, siapa? bojone sopo atau dikon sopo. Gitu. Nah, entitas ini memang selalu nampak ya di sekitar kuburan itu kan memang ada pohon besar dan ada jalan. Dia di malam-malam tertentu memang menyerupai gadis yang menggoda laki-laki lewat situ. Salah satunya gonceng sepeda karena di tahun itu masih sepeda ontel. Dan salah satunya maaf ya tadi yang terjadi di Pak Cari itu di Sekdes sempat mau terjadi hubungan badan sebenarnya. Iya. Gitu. Dia menyerupai, kalau selama ini kan kita kenal genderuwo yang ke istri yang ditinggal suaminya. Ini kebalik, suami ditinggal istrinya. Terjadi untuk itu, tapi ketika sadar dia berubah, ketika dia jalan mundur meninggalkan tanah. Tanah kuburan ini Om ya, kan biasanya itu random ya, kita Iya, tinggal iya. ke kuburan kita ambil. Kalau ini berarti khusus ya tanah kuburannya Iya. di makamnya siapa yang diambil? Iya, sebenarnya pengertiannya tanah kuburan sama nggak bisa diambil, Mas. Khusus makam-makam yang orang meninggal dalam kondisi tidak wajar, terutama bunuh itu yang menjadi tujuan. Nggak sembarangan, misalnya ada yang meninggal sudah sepuh, mati wajar, nggak. Semakin mengenaskan, semakin kuat. Kuat. Iya, jadi nggak sembarangan ngambil, gitu. Atau orang yang meninggal dengan cara wajar atau kecelakaan, tapi yang meninggalnya di malam-malam keramat, entah Selasa Kliwon, Jumat Sekarang ya, Kliwon. Selasa Iya. Kliwon. Oh iya, malam Selasa Kliwon ya. Saya Semalam Selasa ya? Kliwon. Sudah Selasa Kliwon sekarang. Gitu. Wah, Gitu. Jadi memang tanah-tanah khusus Mas yang diambil, nggak bisa sembarangan. Gitu. Kalau cerita dari narasumbernya seperti itu ya, Mang? Maksudnya Iya, seperti itu. tanah kuburan Sumirah yang diambil buat mengganggu. Ya kalau saya nggak menyebutkan secara spesifik ya di ceritanya, tapi kalau menurut narasumber itu mengarahnya ke Sumirah terus itu. Ya, iya. Iya, jadi kayak gini loh, dari sebagian besar cerita berarti kan lemah kuburan ini emang dikhususkan cerita buat Sumirah yang dia jinnya digunakan untuk perang. Perang Kades itu, Pilkades. Iya, iya. Iya. Oke. Ya, saya sebenarnya mendapatkan satu jawaban sih. Ini kemudian entitas apa yang akhirnya berperang gitu ya. Karena di satu sisi menggunakan satu seperti tetua desa. Jadi setiap desa itu kan biasanya ada yang menunggu entitas di situ yang sesepuh yang nggak kelihatan. Nah ini yang sebenarnya ngebersihin kalau nanti dicerita itu kan 80-an ya Mas? 85 ya? 85 ya. Di antara bulan Oktober Februari sih jadinya.
Nah, Mas Agil, berarti kalau kita lihat nih ya dari kasus perang antar calon ya, berarti kan calon kades nih, itu kan pertama gangguannya berupa si ibunya kades itu ya, ibu kades itu muntah tanah, dilanjutkan dengan jadi desa angker. Desa jadi angker, itu rumah duku-duku itu. Rumah duku-duku itu jadi angker, terus ada kesurupan Sumirah tadi, mulai diketahui siapa nih Sumirah itu. Nah, klimaksnya itu di mana? Berarti ini gimana? Pertama ini Pak Lurah udah bingung ini. Ini Mbah Untung kok nggak datang-datang sini nih. Gimana ini? Akhirnya itu pembantunya itu datang. Dia datang kesiangan. Maaf Pak, suami saya lagi masuk angin. Terus saya akhirnya Mbok Tun itu namanya, pembantunya Mbok Tun itu suruh masak di belakang, suruh itu ngambil ayam di kandang. Ngambil ayam kok lama, terus ada suara gedebuk-gedebuk gitu. Terus setelah diperiksa, Mbok Tun posisinya udah jongkok gini, mukanya udah darah semua. Ayamnya itu ada yang mati, ada yang masih ginjang-ginjang gitu. Terus Mbok Tun udah sadar, itu hanya bisa minta maaf, saya nggak tahu apa-apa. Nah, itu kabar itu sampai ke Mbah Untung. Akhirnya Mbah Untung tahu, terus ke-trigger, akhirnya datang. Dia mau nggak mau datang karena keponakannya udah mulai diganggu dia. Nah, terus akhirnya mulailah itu perang itu yang sebenarnya antara Pak Cokro sama Mbah Untung ini, dukun dari pihak Juragan Wiryo sama petahana. Nah, itu masalah perangnya itu tidak bisa dijelaskan secara spesifik, nggak ada seksinya itu. Tapi yang tahu-tahu itu Kismo meninggal. Gitu. Oh, jadi spesifik perangnya nggak ketahuan tuh seperti apa? Tiba-tiba banyak kasus-kasus yang terjadi. Iya. Akhirnya kan itu hari besok itu udah pencoblosan. Nah, pagi ini tadi Kismo terus di mulutnya ada tanahnya. Nah, malamnya itu kan nggak kondusif pasti. Malamnya itu waktunya jaga kursi itu, malamnya itu. Nah, di malam itu terjadi perang fisika itu. Tawuran. Ya, Tawuran. perang fisik. Chaos banget. Chaos itu. Ya, kalau yang tadi tentang itu, maaf Mas, mayatnya ya sempat divisum otopsi nggak? Ya, kalau atau langsung dimandikan terus dikuburkan? Kalau menurut narasumber ya, jadi Nun Sewu itu keluarganya petahana itu sangat kuat, Mas. Oh gitu. Sangat kuat dia. Itu akhirnya ya dianggap kasus bunuh diri. Masalah gini, kalau yang kasus itu saya mungkin ini lebih ke pembunuhan sih. Iya, saya juga ngarahnya ke situ. Saya mengarah ke pembunuhan. Mungkin tanah bisa disumpulkan dalam artian saya tidak mendeteksi itu tanah kuburan, tetapi mungkin prosesnya gitu. Karena kalau bunuh diri tentunya ada beberapa ini ya Mas, indikasi. Iya, indikasi. Jadi disumpul gini kan menurut saya berarti kan tidak menjulur. Tidak menjulur. Enggak melet kan. Iya, enggak melet benar. Kemudian ada di sana ada apa ini? Bekas patah biasanya sih. Patah ataupun darah yang dia menggumpal. Kemudian di kemaluan biasanya keluar sperma. Gitu, atau keluar kotoran gitu ya di dubur gitu. Karena ada rasa ngeden. Gitu kalau orang ada putusnya ini. Namun jika kemudian ditemukannya ada penganiayaan berat ya, entah di kepala, di badan, ataupun ada indikasi seperti disampaikan tadi yang tidak wajar, yaitu ada tanah di dalam mulut, logika gampang lah itu sudah pasti pembunuhan. Iya pasti, saya mengerti. Tapi itu akhirnya menguap jadi kasus. Iya. Bahkan di akhir-akhir cerita itu ada kutipan dari bagian bohirnya Pak Lurah Petahana yang ngasih dana. Itu salah satu kardus kan terlibat pertikaian itu di malam jaga kursi itu. Orang sampai kritis akhirnya dipenjara, tapi itu orang itu bilang tenang wae, iki sesasi kowe metu. Ya saya indikasinya orang kuat itu, orangnya itu yang membelakangi semua ini itu. Dan kalau saya menariknya, saya pikir dua-duanya nggak ada bedanya Mas sebenarnya akhirnya. Nah kan tadi udah kesurupan tuh si ponakannya atau pembantu ya, ponakannya si dukun Pak Untung ya? Iya. Nah itu kan udah dikasih pilihan tuh, milih mati atau mundur. Milih bunuh dukun sana bunuh sana apa mundur.
Nah setelah itu seperti apa tuh kejadiannya? Setelah itu kejadiannya seperti tertutup itu. Itu pribadi antara Pak Lurah Pawiro, menantunya, anaknya sama istrinya. Sama satu lagi Mbah Suyuti namanya. Itu ya wakil dari desa. Nah, itu pribadi masalah itu. Perangnya itu. Perangnya tidak bisa dijelaskan secara spesifik tapi akhirnya berjatuhan korban yang paginya setelah itu Kismo. Setelah kejadian kesurupan itu, Iya. besok paginya ada itu. setelah berarti udah cukup. Berarti selama sebelum pemilihan dan hampir selesai pemilihan itu banyak banget tragedi yang Iya, terjadi banyak. ya. Sampai kayaknya bercampur kayak mistis sama yang nggak mistis itu kan. Iya, iya. Mas kriminal ya, Mas. Ya kriminal. Oh, jadi antara mistis dan kriminal. Berarti kan ini Om ya, kayak antar kubu tuh sama aja. Sama gitu aja loh. itu. Sama aja gitu ya. Bahkan setiap itu kalau mau pilihan lurah kan di rumah lurahnya kan buat melihat orang banyak itu. Itu kalau pulang sama Pak Lurah dikasih uang semua orangnya. Itu kan akhirnya banyak banget di situ. Nah, kan udah adegan. Iya. Berarti kan malam besoknya pemilihan kan? Iya. Besoknya pemilihan. Besoknya pemilihan. Nah, malamnya ada tragedi lagi nggak? Ya, Biasanya kan kalau perang-perang gitu malamnya Om ya? Iya, Iya. benar. Malamnya Sebelumnya. jaga kursi betulan. Dalam situasi yang tidak kondusif. Iya, iya. Pak Lurah sudah mengambil jalan, kita nggak usah rame-rame ke sana. Nah, yang ke sana cuma menantunya, terus Mbah Untung, terus beberapa kadus lah di situ. Tapi akhirnya yang pihak sana orang banyak. Akhirnya nggak tahu timbul gesekan akhirnya. Saling ceng-cengan kali Ya, apa saling kali ceng-cengan ya? iya. Tawuran tuh. Tawuran tuh. Tapi itu pure tawuran. Ada. Sebelumnya ada ya, siapa ya, kalau nggak salah menantu Pak Lurah itu melihat Kismo ada di salah satu perkumpulan. Padahal Kismo kan paginya udah meninggal. Nah, Kismo itu ada salah satu duduk di barisan pendukung sana. Itu. Apa bener itu Om? Iya. Saya bilang benar demikian. Korban tumbal apa gimana itu Om? Boleh dibilang yang ditumbalkan. Karena memang minta nyawa pengganti sebenarnya di sini. Karena tadi Mas Agil bilang di awal bahwa ini taruhan nyawa. Apakah akan maju atau mundur? Nah, kalau mau selamat, ini kan maju. Kalau maju kan harus ada yang dikorbankan. Nah ini tadi yang direka menurut sebenarnya itu ditumbalkan. Tapi yang melakukan orang sekitar. Iya, sepertinya. Bukan lawan dong justru. Ada intrik di situ. Seru sih. Nah, lanjut boleh Mas Agil. Tadi kan malamnya tuh ya, udah tawuran, udah urusan lagi sama kepolisian pada akhirnya. Iya. Ada yang mati nggak itu waktu tawuran? Kalau kebetulan itu enggak, tapi kritis. Iya, Pak. Tapi Nah udah tuh malamnya dan besok paginya pas pemilihan itu ada lagi itu. ada lagi. Itu lebih Hari-harinya. chaos lagi. Hari-harinya gimana Mas? Ini pemilihannya jam berapa pagi Mas? Ya pemilihan kan di setiap dukuh toh, setiap Iya, dukuh iya, ada iya. TPS-nya Nanti kan. dikumpulin terus Nah, jadiin dikumpulin satu. jadi satu. Akhirnya pas penghitungan akhir itu Iya, iya. chaos lagi itu. Chaos lagi, sempat ada konflik, terus ada satu orang yang hilang kupingnya itu. Hilangnya itu memang hilang gaib. Terus pada akhirnya selama 3 bulan itu pihak kubu sana kubu sini dijaga polisi semua terus setiap malam. Takut ada ini bentrok lagi. Ya sampai suasana ya? kondusif. Berarti ini lebih mengarah kayak supporter itu ya. Iya. Perang supporter ya. Itu wakilnya apa Mas? Kandidatnya 2 aja. 2 aja. Kandidatnya 2 aja. Sebenarnya kalau menurut cerita dari narasumber itu tadinya yang maju ada banyak. Tapi mundur. Terus melihat Juragan Wiryo ini mencalonkan nggak berani dia. Karena Kalah, preman ya. kalah duit juga. Terus Iya, pada mundur. Terus resah ini. Yang nggak suka sama ini resah wah ini yang bisa ngelawan cuma Pak Lurah Wiryo iki. Pak Lurah Pawiro Atmojo. Akhirnya Pak Wiryo itu dipaksa harus jago dia. Dipaksa akhirnya mau. Kira duel Dan lah itu terjadilah ya. seperti ini. Terus misalkan tuh jago sendiri, berarti lawan kotak kosong. Ya, Seharusnya ya. dia udah seneng nih Pak Juragan Wiryo, wah aku melawan kotak kosong nih. Suwung sudah konfirmasi sama Pak Lurah ini, Pak Wiryo ini. Aku akan maju meneh.
mau aku slow ya wis, akhirnya ternyata ini maju lagi, wah gue ke orang anu, akhirnya ini perang gitu kan. Nah kan pemilihan tuh udah kan, udah tawuran dan lain-lain sampai panas. Nah akhirnya yang menang siapa? Ya akhirnya petahana. Itu menangnya aja telak katanya. Telak. Oh iya, Mas, jauh. Iya jauh. Dan Juragan Wiryo itu hanya menang di dukuhnya aja, di Dukuh Kampungnya. Kulon ya. Padahal itu sudah kayak serangan fajar Iya. gitu. Akhirnya serangan fajarnya kuat yang petahana ini. Oh gitu. Iya. Dengan itu akhirnya stigma yang Pak Juragan Wiryo menabur rumah kuburan itu disebuskan, akhirnya menjadi stigma negatif buat dia. Balik ya. Yang balik. Akhirnya jadi dibuat seolah-olah pertarungan antara hitam dan putih itu. Itu tim sesnya Pak Petahana kayaknya bagus itu. Udah ada istilahnya penyusup black campaign ya. Iya, iya, iya. Jadi suaranya kalah lah ya. Iya. Di situ akhirnya menang yang petahana dan dukunnya menang yang mana nih? Dukunya menang yang Petahana. Iya. Akhirnya Pak Cokro dukunya yang sana itu kalah sakit. Terus kemudian meninggal setelah itu. Kuat juga berarti Om ya. Iya, iya. Masalahnya ini kan ulungnya jatuhnya ke situ, Mas. Dan yang lawan entitas yang dikirim tadi itu adalah sesepuh kampung, sesepuh desa, yang secara kodamnya ya maksudnya asli itu mesti, itu kan di situ. Nah kan itu pasti ada efeknya tuh ya Om. Iya, iya. Setelah perang-perang yang sudah terjadi akhirnya selesai juga pemilihan. Nah itu ada efek sampingnya nggak dari kedua belah pihak? Kalau di pihak Petahana itu ada, karena menurut Mbah Untung kubu Petahana itu harus nganu. Akhirnya beli kambing banyak itu. Itu saya juga agak bingung. Jadi dia membeli kambing banyak buat katanya ditumbalkan biar selamat gitu. Harus kayak selamatan. Keselamatan ya. Iya. Kalau di pihak lawan sana akhirnya istrinya sakit, Iya. terus anaknya sakit, terus akhirnya meninggal semua. Akhirnya habis. Habis berarti. Habis. Astagfirullahaladzim. Bisa itu sampai Bisa, gitu Om bisa. ya? Efek samping, Mas. Karena ketika mengirim itu kan taruhannya juga harus Iya. menang yang mana. Kalau kalah balik, Mas. Balik itu. Entitasnya Sumira itu mah masuk ke rumah yang calon yang kalah tadi. Apalagi si dukunnya juga udah mati duluan tadi ya. Iya. Iya. Dia mesti tetap mengerjakan pesanan kata itu. Sakit kan nggak kuat, berarti korinya diambil. Tumbalin akhirnya semua kena ya. Balik sendiri. Sebenarnya saya kalau bisa dapat sudut pandang dari pihak yang Juragan Wiryo menarik sepertinya. Tapi saya nggak bisa sih, nggak ketemu. Karena udah meninggal semua Iya. ya. Berarti mungkin teman-teman juga kalau ngelihat timelinenya mungkin agak loncat-loncat ya. Tapi yang kita bisa lihat dan dengarkan ceritanya bahwa semua dimulai dari kubu yang tadinya nggak mau maju akhirnya maju, ya kan? Yang ini udah pede bakal menang, ternyata punya saingan. Akhirnya perang dukun, perang fisik. Yang ini mati, yang ini selamat, tapi harus numbalin supaya agar selamat. Karena mungkin Iya. itu ada efek ya Om ya. Benar. Ada efek dari serangan-serangan Iya, dukun iya. itu. Dan sudah ada perjanjian di awal sebenarnya. Makanya mau nggak mau harus menang. Kalau menang resikonya ya udah kalah, uangnya habis, Iya. keluarga jadi taruhan. Tapi resiko juga nggak sih pasti gini Om. Kan sebenarnya mau nggak mau ya. Iya. Kubu petahana ini mau nggak mau karena emang didukung sama masyarakat karena banyak yang nggak senang sama si Iya, ini. iya, iya. Tapi tetap dia yang kudu keluar duit juga. Yang keluar ini ada di tokoh itu ada namanya Mbah Kotro. Saya samarkan semuanya gitu. Itu yang membiayai semua ini di pihak Petahana. Karena juga nggak senang mungkin sama Iya, yang nggak mau dia kalau desanya dipimpin itu Juragan Wiryo. Dari dulu emang ini donaturnya tetapnya. donatur tetap. Ini orang kuat ini. Oke, menarik sih Om ya. Cerita seperti ini ya. Soalnya di awal dia, aku nggak mau maju, kalau maju aku nggak mau ngeluarin duit sepeser pun, akhirnya diain sama Mbah Kotro. Disponsori ya. Disponsori. Ya wis, saya sponsori, tak rampung. Enak sih tapi Om. Maksudnya Gue diumpanin. diumpanin ya. Mau nggak mau. Nah, dari pengalaman ini Mas Agil, kan ceritanya semenyeramkan itu ya. Iya. Sampai itu menjadi tulisan yang menurut Mas Agil hot lah ya. Nah ada nggak sih ketika Mas Agil entah mendengarkan cerita itu langsung dari narasumber atau ketika menuliskan cerita itu, ada nggak sih pengalaman yang didapat Mas Agil?
Ya, Gangguan-gangguan pengalaman ini kayak gitu. nggak tahu berhubungan apa tidak ya. Ini di bab yang malam penungguan kursi ini hilang sampai 3 kali tulisannya itu. Tahu-tahu kehapus, nggak tahu itu saya. Teknisnya ya Mas ya? Iya teknisnya. Saya sampai males itu mau teruskan tuh. Tapi akhirnya karena udah wah itu tanggung akhirnya saya teruskan di tahun 2023 itu dan selesai. Yang selesai. Sumirah apa Om itu? Om? Yang ngeganggu. Wah nggak tahu saya. Sumirah kayaknya. Iya. Kata-kata ini Iya. Iya, repoti itu. Iya. Entitas yang masih gentayangan sampai hari ini sih menurut saya. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Bahkan tadi ketika kita menyebut itu saya melihat entitas itu kesini sebenarnya. Tapi Mas Sami juga ngerasain. Hujan tadi loh. Datang sini Om Sumirah. Wah nanti pulangnya ikut saya. Jangan dong, mudah-mudahan nggak inilah, Enggak, aman. nggak sampai ngeganggu, ini bisa-bisa file nanti hilang lagi, repot lagi nih kan. Jangan dong Om, jangan. Nah, udah nih, udah selesai kan nulis dan lain-lain. Nah menurut Mas Agil ya, ketika cerita ini selesai, kan udah melewati beberapa fase kan, Iya. nulis gagal. Ada nggak sih maksudnya semacam kayak kesan-kesan gitulah dalam menuliskan cerita Lemah Kuburan ini lebih cocok Sumirah sih Om judulnya ya? Iya mungkin ya. Ya nggak sih? Tulisannya paling Sumirah cek 2 santet lemah kuburan. Di film namanya. Iya loh Mas. Iya kan? Sumirah itu. Soalnya yang Teror santet lemah kuburan. iya yang jadi poin ini Sumirah kayaknya dia dalang dari semuanya deh. Menurut aku ya kalau dari cerita yang aku dengar kayaknya ini bermula dari Sumirah yang ada di situ Om. Dia ingin mengganggu warga sekitar, gimana caranya nih chaos terus karena dia nggak tenang meninggalnya di situ. Iya. Dan dimanfaatkan tujuan seperti ini dan sudah dimahari kan gitu. Tapi ketika di ending yang saya bisa tafsirkan bahwa Sumirah ini balik. Jadi ibarat kata kowe ngongkon aku, saiki kowe membuang aku kan karena dia depresi nggak keterima kan, nggak jadi kades kan. Akhirnya ya dia omahnya yang diminta, rumahnya kades yang ini diminta. Jadi rumah itu angker banget tuh Mas. Iya. Karena semua akhirnya sakit, kena sawan semua dan mati satu-satu. Akhirnya rumah itu dikosongkan, ditinggali Sumirah akhirnya. Ditinggali Sumirah? Nah, dia melakukan satu teror di rumah itu ketika rumah yang menjadi tujuan untuk dicelakai itu sudah terpagar dan dilindungi ya lantaran Tuhan dan ini kuasa Tuhan dan di lantaran sesepuh desa ini astral ya Mas ya maksudnya. Iya. Makhluk gaib ya, pepundhen itu akhirnya Sumirah ini dipukul balik dan dia memilih kamar sendiri di rumahnya Yang jadi tumbal. iya yang Juragan Wiryo itu Nah, ini dengan dia melakukan membunuh dalam arti menebarkan penyakit ke orang-orang itu agar mati dan rumah itu kosong akhirnya ditempati dia. Oke. Nah pertanyaan terakhir, berhubungan Mas Agil tinggal di area sekitar situ, ya nggak sih Mas? Deket situ kan? Ya deket lah. Deket situ. Iya. Nah ada nggak sih maksudnya ceritanya nyampe saat ini? Maksudnya perkembangan ceritanya sampai saat ini itu seperti apa? Masih nggak sih ada yang digangguin atau? Oh kalau itu masih Itu 40 tahun kejadiannya ya. Itu masih kalau Sumirah itu, iya masih banyak yang katanya itu masih sering bergentayangan gitu. Nek rumahnya itu Mas ya, Pak Suwiryo Juragan tuh ada? Ada, masih ada, tapi Tempatnya atau terbengkalai atau gitu? kalau menurut narasumber ya tempat rumah itu bangunan masih ada, terus ya masih dirawat lah, tapi tidak ada aktivitas. Tapi masih terawat. Ya katanya ada satu anaknya Juragan Wiryo itu, tapi nggak di situ. Terus rumah itu dipasrahkan ke orang itu suruh merawat. Disuruh nempati suruh merawat aja. Suruh jual itu tapi nggak laku. Nggak laku nggak akan bisa. Itu dia udah bilang tuh ini Rumahnya Sumirah. Iya. Sebenarnya menurut narasumber rumahnya bagus. Iya. Ya seperti bangunan 60-an itu sih. Joglo gitu loh. Ya Kak joglo tapi pakai semen nggak pakai kayu. Ya model limasan ya. Ya limasan. Menarik, apakah tim KTJ bisa ke sana teman-teman? Ke rumahnya Sumirah? Ya kan Om? Menarik ya? Apalagi judulnya yang chapter 2. Iya, chapter 2. Rumah Sumirah gitu. Nyanyi Belanda. Belanda. Loh, emang bener loh, serius loh. Iya ya. Iya. Kuburannya juga berarti ada di sekitar situ kan? Iya. Kuburannya di situ kan. Oh. Kalau saya belum pernah lihat rumahnya Juragan Wiryo itu ya diceritain ya belum pernah
Ya pernah lewat, kalau lewat pernah tapi belum pernah masuk. Mampir gitu ya, Mas? Mampir. Oh. Tertutup sih, depannya itu kayak ada pagernya gitu. Jadi kayak yang dilihat pun kayak mager aja masuk ke situ juga ya kayaknya. Ya malah Males ngapain ya. gitu kan. Ngapain ya kan? Kan udah Apalagi udah dibentuk kayak gitu, Mas. masuk assalamualaikum, salam Sumira. Nggak jadi om. SMR. SMRH. Sumira. So, Oke, Sumira. teman-teman mungkin itu aja om ya. Iya, cukup. Seru banget maksudnya cerita dari Mas Agil tentang perang santet. Iya. Bukan perang santet juga sih sebenarnya, ini ya kerusuhan juga di ajang pemilihan kepala desa. Menjadi satu percontohan ya. Pilihan kepala-kepala itu kayak gitu gitu. Mau pilihan nggak usah jauh-jauh lah, Mas. Pilihan kepala keluarga aja juga rusuh kan. Iya juga sih. Kalau rebutan, itu kan sama, Mas. Itu kayak chaosnya juga ya. Sama. Misal jawab ini si ceweknya direbut apa-apa atau cowok sama cowok kan chaos juga. Iya juga sih. Pilihan kepala keluarga aja juga pakai Bisa. santet-santetan juga, Mas. Apalagi Saya ini sih. kepilihan kepala daerah. Maksudnya ini om ya. Kepala keluarga. Di setiap pemilihan-pemilihan seperti itu ada aja ya. Iya. Ada aja ya kasus-kasus Iya. seperti itu ya. Iya, Mungkin Kadang teman-teman juga udah sering jadi dengar. kepala keluarga nggak ada power. Iya. Ya sama sebenarnya itu tadi pun ketika jadi kepala daerah kalau ada yang nyeponsori juga nggak punya power. Iya. Di boneka aja. Oh. lebih menakutkan dari sini lah. Jangan nggak usah geser-geser kepala. Kayak ikut-ikutan, aku Kita tutup, ikut-ikutan. kita tutup, udah selesai nih. Iya. Boleh mungkin ya itu aja kali, atau enggak ada pesan dulu sebelumnya dari Iya. Mas Agil buat Kesan, teman-teman. Mas. Ya pesan saya ya tidak ada jabatan yang perlu dipertarungkan mati-matian. Oh. Itu yang rugi semuanya kok sebenarnya. Pak yang petahanya juga jadi lurah tapi nggak nyaman selama 5 tahun, dia tinggal 5 tahun pasti nggak nyaman itu. Ya udah biasa aja lah. Iya, iya, harus biasa-biasa aja ya. Iya, apalagi jadi kepala daerah dari kepala keluarga aja berat. Nggak usah kebanyakan atraksi. Iya sih, maksudnya ya biasanya cara mendapatkan jabatan yang apa? Yang caranya seperti itu Iya. kayaknya kurang nikmat gitu ya. Iya. Oke, Om? Iya. Iya, mau jadi kepala apapun itu yang penting apa ya, kita sesuai porsinya menurut saya ya, sesuai kapasitas kita, jangan kemudian menjadi tekanan, beban atau pikiran itu, apalagi menjadi kepala daerah yang murni bukan panggilan itu, apalagi kita ada sokongan, ada yang backup, apalagi harus ngerebut-ngerebut dengan kayak gini, nggak berkah. Iya. Iya. Itu sih menurut saya. Ya terima kasih Mas Agil ya. Iya, matur nuwun. Ya, terima Makasih kasih Mas juga Mas Agil. Ame. Ya, semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan mungkin yang belum sempat membaca bisa baca di tweetnya Iya. Mas Agil juga. Terus kita tetap dukung untuk channel Kisah Tanah Jawa KTJ, obrolan santai, kliwonan dan juga kelam dengan cara like, subscribe dan nyalakan lonceng, share sebanyak mungkin. Dan kita tutup ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.